Hai guys, welcome to our channel. Kali ini kita akan membahas seputar monoteisme dalam dunia fantasi. Tentang bagaimana sih menyulam nilai tauhid dalam bingkai fantasi? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Monoteisme dalam dunia fantasi. Menyulam nilai tauhid dalam bingkai fantasi. Dalam dunia fantasi, agama dan sistem kepercayaan seringkali menjadi tulang punggung narasi. Dari pemujaan dewa-dewa Yunani hingga ritual kuno, unsur spiritual berperan penting dalam membangun konflik sekaligus memperdalam dunia yang diciptakan. Biasanya, pengarang fantasi mengadopsi konsep politeisme di mana ada hierarki dewa yang kompleks seperti sekte penyembah naga atau kultus bintang jatuh. Namun, bagaimana jika kita mencoba menghadirkan konsep ketauhidan dalam dunia fantasi? Sebagai seorang muslim, aku tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana seorang tokoh utama yang percaya pada Tuhan yang satu dapat bertahan dan bertumbuh dalam lingkungan masyarakat politeis yang kuat. Menjadi monoteis dalam dunia politeis. Bayangkan, seorang tokoh utama yang hidup di masyarakat yang menyembah banyak dewa, dewa bulan, dewa matahari, atau bahkan makhluk bawah tanah. Namun, dia hanya percaya pada Tuhan yang satu, Tuhan yang transenden. Tuhan ini tidak berwujud, tidak terikat ruang dan waktu, tetapi selalu hadir melalui pertolongan dan bimbingannya. Keyakinan ini tentu akan berbenturan dengan norma masyarakat di sekitarnya. Konflik bisa muncul ketika sang protagonis menolak ritual pengorbanan manusia untuk menyenangkan dewa sungai, atau ketika dia dituduh menghina arwah leluhur karena menolak berdoa di kuil. Kondisi ini bisa menjadi refleksi dari kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Tindakan yang dianggap revolusioner di tengah masyarakat yang menggantungkan hidup pada patung dan perantara supranatural. Dalam dunia fantasi, tokoh protagonis ini bisa diadaptasi sebagai sosok Duk Utara. Biasanya, karakter Duk Utara digambarkan sebagai pemimpin yang keras dan dingin. Namun, esensinya terletak pada keteguhan prinsip dan keberanian menghadapi arus mayoritas. Seperti Ibrahim muda yang berdebat dengan Raja Namrud dan menentang ayahnya sendiri yang membuat patung berhala. Karakter seperti ini akan menghadapi tekanan besar dari lingkungan yang menganggap keyakinannya sebagai ancaman. Membangun dunia fantasi yang kuat. Untuk memperkuat cerita, dunia fantasi yang dibangun perlu memiliki sistem sosial dan keagamaan yang kompleks. Misalnya nih ya, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh kasta pendeta Dewa Matahari, di mana mereka memiliki kekuasaan politik dan militer yang kuat. Setiap tahun, para gadis-gadis muda dipersembahkan kepada naga gunung untuk menenangkan kemarahan dewa. Dalam sistem seperti ini, protagonis yang menolak konsep pengorbanan akan dianggap sebagai pengkhianat, atau bahkan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan. Selain konflik eksternal, konflik internal juga bisa menjadi elemen penting dalam cerita. Tokoh utama mungkin memiliki kekuatan fisik atau magis yang luar biasa, tetapi menghadapi dilema moral. Dunia fantasi ini juga bisa menggambarkan pertentangan antara iman dan sihir. Masyarakat mungkin percaya bahwa kekuatan magis berasal dari dewa-dewa mereka, sehingga tokoh utama yang menolak penyembahan kepada dewa bisa dianggap menghina kekuatan itu. Namun, tokoh utama bisa menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan yang satu, bukan dari ritual atau pengorbanan. Makna filosofis di balik narasi. Konflik antara monoteisme dan politeisme dalam cerita fantasi ini bisa menjadi metafora bagi perlawanan terhadap ideologi modern yang mendewakan materi, kekuasaan, atau popularitas. Ketika tokoh utama berjuang mempertahankan imannya, hal ini bisa merefleksikan pergulatan spiritual di dunia nyata. Bagaimana seseorang tetap berpegang pada prinsip kebenaran di tengah godaan dan tekanan dari sistem yang korup. Penolakan tokoh utama terhadap politeisme bisa menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil atau materialistik. Keyakinannya pada Tuhan Yang Maha Esa bisa menjadi kekuatan yang membimbingnya untuk menegakkan keadilan, meski jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Tantangan utama dalam menulis cerita seperti ini adalah bagaimana menghadirkan unsur tauhid
tanpa terkesan dogmatis atau menggurui. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menghadirkan Tuhan dalam cerita secara metaforis, bukan sebagai sosok yang langsung turun tangan. Misalnya, bantuan Tuhan bisa digambarkan melalui simbol-simbol alam, seperti cahaya yang muncul di tengah kegelapan, angin yang membelokkan panah musuh, atau mimpi-mimpi yang memberi petunjuk jalan keluar. Dengan cara ini, kekuatan Tuhan terasa nyata, tetapi tetap subtil, membiarkan pembaca merasakan kehadirannya tanpa merasa digurui. Pengujian iman protagonis juga bisa menjadi momen dramatis yang memperlihatkan pergulatan batinnya. Apakah ia harus berserah sepenuhnya pada takdir atau mengambil tindakan untuk mengubah nasibnya? Menawarkan perspektif baru dalam fantasi. Cerita fantasi bernafas tauhid menawarkan sesuatu yang segar. Petualangan epik yang tidak hanya berkutat pada perebutan kekuatan magis atau politik, tetapi juga perjalanan spiritual mencari kebenaran. Dalam dunia yang dipenuhi ritual, sihir, dan hierarki dewa, protagonis monoteis menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang korup dan tidak adil. Keberhasilan protagonis tidak hanya diukur dari kekuatan fisik atau sihir yang dimilikinya, tetapi juga dari keteguhan imannya pada Tuhan. Ini menciptakan dimensi moral yang mendalam, di mana kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh, melainkan mempertahankan keimanan dan prinsip kebenaran. Dengan meracik elemen-elemen ini, dunia fantasi monoteis bisa menjadi wadah untuk mengeksplorasi isu-isu besar tentang iman, moralitas, dan keadilan. Ini adalah kisah tentang keteguhan di tengah tekanan, tentang mencari cahaya di tengah kegelapan, dan tentang kekuatan yang datang dari keyakinan pada Tuhan yang satu. Cerita ini bukan hanya tentang pertempuran antar makhluk fantasi, tetapi juga tentang pertempuran batin untuk menemukan makna sejati dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang aku sampaikan di sini hanyalah subjektif, pendapat aku pribadi, idealisme aku sendiri. Jadi segala kebaikan itu berasal dari Allah. Dan kalau kamu bisa mendapatkan hal-hal positif dari apa yang aku sampaikan, silakan manfaatkan. Tapi kalau misalnya sekiranya bertentangan dengan pendapat kalian atau salah, saya benar-benar mohon maaf. Saya juga masihlah seorang manusia yang banyak salah dan dosa. Tapi setidaknya saya berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan mencari solusi bagi saya sendiri, dan mungkin juga bisa bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan di luar sana gitu. Oke guys, see you next time.